lagi depresi, apapun bisa dilakukan. Itu aja. Ini namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan. Coba bayangin gimana perasaan mereka, Pak Denny. Ya, yang punya kualitas itu cuma Alvin Lim aja. Kalau yang lainnya pasti nggak ada uangnya, nggak ada apanya. Pasti dia harus cabut. Dari perkara yang profit ya, tapi untuk kasus Agus tidak ada. Oke lah, nanti Agus memberikan ini Pak juga untukmu 10 juta uang terima kasih. Kalau ini bocor kemana-mana, saya akan dihujat lagi sama netizen. Apa lawyer yang ngomong situ? Sini saya temuin sama saya. Jangan sembarang ngomong aja itu. Nggak penting. Jadi saya realistis saja sebagai kepala yang menangani perkara Agus. Jadi saya minta kalau bisa bukan apa-apa kita lepasin aja gitu lah. Jadi ya pengecar-pengecara di Alvin Lim, kalau lu ngomong mempermalukan cabut, belum abunya aja belum baru jadi abu mayatnya bos kamu masih mempermalukan dia ya. Saya catat kamu nanti gitu. Tapi Udah kalau cabut aja. Saya kan sama Alvin sama lawyernya. Nggak ada Alvin ada saya. Kenapa sih? Ya kan? Nggak usah. Kita juga nggak ngerepotin Alvin Lim selama ini. Hanya satu kali aja pergi berobat kok. Itu pun dokternya nggak ada ngasih uang, nggak ada ngasih apa. Justru kalian top gara-gara saya kasih kesempatan menangani kasus Agus gitu. Walaupun saya mengalah ya. Jadi jangan lagi kalian main polemik ya. Jangan tinggalin Agus. Bagi kita nggak ada yang kita kenal cuma satu aja, hanya Alvin Lim. Yang lain nggak kita kenal. Jadi jangan mempermalukan Agus lagi ya. Bosmu itu udah orang yang kita baik dan kita sahabat saudara saya. Jadi kalau kalian mempermalukan mundur-mundur ngejek-ngejek Agus, ntar saya permalukan, permalukan ya. Coba bayangin gimana perasaan mereka, Pak Denny, Tenopi, Pak Geri, Pak Pablo. Coba gimana hati nurani kalian? Ini perlakuan kalian untuk terhadap orang kecil. Coba orang sakit dibully habis-habisan. Kalau Agus ikutin nggak Agus? Enggak, Agus yang tunanetra ikut nggak? orang juga. Itu kita ngobrol di sana. Asik ya sayangnya ngobrol di sana. Asik nggak sayang? Hah? Asik nggak? biasa aja. Hah? Kan memang dia orangnya begini, cuek gitu ya. Ya begitulah modelnya. Orang introvert sama orang yang liar kayak saya gitu. Bagai api neraka, tak kunjung padam kisruh donasi Agus dan Novi. Sepulang Densu dan Geri dari misinya di NTT, media langsung diramaikan dengan serangan dan hujatan dari kubu Agus. Agus yang tahu bahwa semua uangnya sudah habis dibagikan di NTT, langsung melaporkan Densu karena telah melakukan penggelapan dan pencurian karena tidak ada izin dari pihak Agus. Agus Salim melalui Farhad Abbas juga menyerang Densu karena gayanya yang sok pecicilan dan sok paling jago. Memberikan uang donasi itu ke NTT seperti halnya seorang pahlawan. Farhad mengatakan bahwa tujuan Densu bukanlah misi kemanusiaan, melainkan hanya sekedar konten saja. Tak tanggung-tanggung, Farhad Abbas juga menyerang kantor pengacara Alvin Lim yang sudah membuli dan menjelekkan nama Agus karena mereka, kuasa hukum, tak dibayar sepeser pun oleh Agus. Kalian tahu nggak kenapa Agus itu dengan mudah sekali mendapatkan donasi 1,5 miliar dalam waktu singkat? Sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya dia. Dan sekarang semuanya tahu kan ya, netizen tahu watak dia yang sebenarnya. Kita sudah nggak usah cerita lagi lah ya. Bahkan yang baru-baru ini dia memperkarakan Mbak Novi si penolongnya ke kantor polisi. Luar biasa sekali ya, itu bukan ngeronggoh hati lagi, tapi sudah minta jantung, minta ampela, minta ginjal, dan lain-lain. Kasarannya seperti itu ya guys ya. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Terkait Yang mengganggu-ganggu uangnya Agus. Yang bikin bukan Densu, jadi para donatur. Pengacara donatur. Para donatur. Yang bikin itu gue laporin. Donatur dong berada. Donatur bang. Nggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Nah, bikin bang. Orang yang penyebab utama untuk membuat Agus merasakan semua itu adalah Anda.
ya kan? Karena yang sudah menghalang-halangi beliau untuk berobat adalah orang ini. Yang sudah membuat segala kegaduhan yang ada sekarang yang terjadi between Novi dan Agus adalah orang ini. Jadi kalau orang ini tidak masuk, tidak akan jadi persoalan. Yang membuat masalah yang jadi besar kan orang ini. Sampai segala hujatan masuk ke Tenovi juga karena orang ini. Sampai semua orang disangkut pautin, semua nama-nama ditarik masuk ke masalah ini ya orang ini. Jadi penyebab utama masalah ini adalah orang ini. Cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah menyelesaikan orang ini. Orang ini selesai, masalah selesai. Tak hanya Farhad, Irjen Pol Riki juga menyenggol Densu yang juga ceroboh dalam penyaluran donasi ini ke NTT tanpa ada dasar hukum yang jelas. Riki mengatakan di media, langkah Densu telah melangkahi hukum dan tidak taat pada aturan hukum yang berlaku di negara ini. Ada juga netizen yang sampai muak melihat kisruh ini yang tak kunjung selesai. Terakhir belakangan ini, Agus kabarnya akan melaporkan para donatur dan juga penerima donasi uang Agus di NTT. Namun itu masih menjadi momok karena ada yang beranggapan bahwa statement itu adalah sebuah ancaman dan untuk menakut-nakuti saja. Sempat menjelaskan Mana bahwa kuasa dari klien, dari donatur yang harus mulai dari pergi beli, membanyak, ngurus mobil, ngurus apa, ngurus samping angkutan satu orang atau dua orang, nggak ada. Itu kan hanya konten, hanya supaya terkesan gitu, untuk mendapat simpati. Padahal lupa, uang yang dibawa adalah uang Agus, ya kan? Dia ini kan sudah pernah mundur, tidak mau ikut campur, kecuali ada yang damai. Kenapa maju lagi? Kenapa mundur aja? Kenapa maju mundur? Jangan kata mau, kata aku, karena fanatik dan sebagainya. Udah salah aku main hantem aja. Udah salah aku ngomong nyocros aja. Pokoknya begini, saya sudah nggak suka sama Agus. Ngapain kita sama Agus? Iya, tapi ada aturan hukum gitu tuh. Ternyata pelin-pelan pun nggak apa yang pelin-pelan dari Hongkong. Nggak ada yang pelin-pelan di sini. Tetap kekeh pada keputusan, tapi hormati hukum. Saya tidak kena hormati hukum. Tuh. Sama, Anda jengkel, saya juga jengkel. Tapi tentunya bukan rasa kejengkelan kita luapkan dengan nggak peduli, nanti aja hukum belakangan. Nanti kalau saudaramu terjadi kayak itu, hukum belakangan aja. Pokoknya bunuh aja dulu gitu. Kan lucu juga kan? Nanti aja hukum belakangan. Nggak bisa, negara hukum kok kita ini. Gitu ya, itu analogi saya seperti itu, enak-enak aja dah. Yang penting bagi saya bagaimana selesai.